Halo, kita live dulu sebentar. Pasti lagunya kebesaran. Kecil ya. Aman kah? Aman lah ya. Nah ini enak kalau agak tinggi lagi dikit sih. Coba. Baru mulai. Ada yang aku lakukan. Tadi habis makan malam terus hazelnut latte. Ini kopi kan? Ini kopi loh. Ice hazelnut latte. Bukan sih tadi kopi ya. Tadi ini kopi. Itu enak. Suaranya mendem ini soalnya ditaruhnya speakernya ketutup. Gimana ya biar nggak bisa lagi, gimana ya? Tidak ada cara. Ada sih. Bentar. Ada ini. Sebenarnya kan waktu yang live kemarin banyak nanya kayak tentang konser gitu kan. Tapi waktu itu kayak belum sempet bahas. Mungkin sekarang saatnya kita bahas. Iya enggak. Aduh. Oke banget nggak nih? Oke banget lah. Ya kan? Gerakannya kayak gitu tuh guys. Tuker kado dapat punya siapa? Aku dapat punya Ola. Oh ya lupa, tadi aku udah foto sama Ola loh. Nanti aku share. Aku mana barangnya? Oh lah mana? Oh tuh dia. Aku dapat ini guys. Makasih ya Ola. Ini dari Ola. Lucu banget. Merah putih. Masih banyak Ola. Siapa yang dapat kado kamu? Yang dapat kado aku adalah Ical. Tebak kado aku apa? Tebak. Ical udah kasih tahu belum? Udah ya? Ical udah live. Oh vitamin, iya benar aku kasih Ical aku kasih Ical, aku tuker kadonya aku beliin vitamin. Jadi tuh aku selalu mikir pas tuker kado apa ya, beli apa ya, aku bingung. Aku
nggak tahu member sukanya apa gitu, atau terus aku nggak tahu member cocoknya apa gitu. Nah tapi setelah aku pikir-pikir sebentar, aku kan member, aku tahu apa yang aku suka dan aku tahu apa yang aku butuhkan. Yang aku butuhkan adalah vitamin. Thank you Kak Syafiq. Yang aku butuhkan adalah vitamin. Terus aku sebenarnya punya banyak banget vitamin di sini. Ada vitamin dari brand Jepang, ada brand lokal, ada juga vitamin yang dikasih hadiah ke aku. Banyak. Jadi kayak waktu itu aku dengar siapa gitu lagi ngomongin vitamin, terus kayak oh iya ya kalau misalnya dapatnya nanti tuker kado vitamin bermanfaat banget, terus kayak makasih ya, bener banget. Jadi aku beliin vitaminnya banyak banget guys. Aku beliin 5 macam vitamin. Oh enggak, aku beliin 4 macam vitamin tapi 5 produk. Jadi ada 2 yang sama. Aku beliin yang dikunyah gitu. Satu yang dikunyah multivitamin. Kayaknya aku udah ngomong deh. Belum ya? Multivitamin gitu yang dikunyah. Multivitamin yang kayak vitamin C dan teman-temannya. Itu ada 2 produk. Itu yang dikunyah gitu. Kayak jelly permen gitu dikunyah. Terus yang satu lagi nih ada nih di sini nih. Dia isinya zat besi B12 sama asam folat. Itu juga, itu yang dikunyah juga. Terus sama satu lagi multivitamin tapi dia yang diseduh sama air. Tahu gak sih guys yang kalau misalnya ditaruh kayak bentuknya bulat terus ditaruh di air terus kayak jadi berbuih. Terus habis itu satu lagi tablet yang biasa, karena aku tahu sebenarnya anak-anak itu nggak makan vitamin karena mereka nggak mau nelan tablet. Jadi aku beliinnya banyaknya yang kunyah. Jadi aku kayak beliin 3 yang kunyah, terus 1 yang diseduh. Kalau diseduh kan ya minum gitu kan, mereka kayaknya mau deh. Terus 1 lagi yang tablet yang biasa multivitamin. Itu multivitamin yang direkomendasikan dari dokter. Aku ingat banget waktu itu aku pernah kayak sakit terus rumah sakit, terus disuruh minum vitamin, bahkan diresepin vitamin. Maksudnya di sekalian ditebusin obatnya gitu. Itu gitu vitamin. Emang bagus vitamin. Kemarin aku bilang aku cerita aku beli vitamin ya waktu live yang terakhir. Iya, itu buat tuker kado. Minum hazelnut latte. Thank you Kanurich. Ini sih tadi di section coffee ya, tulisannya di section coffee, tulisannya hazelnut latte. Tapi aku bingung. Kayaknya non coffee deh. Gak tahu, ya udah. Enak tapi rasanya. Makasih ya. Di t-shirt. Oh ya, ini t-shirt. Aku juga punya guys. Lihat, kita pose kucing. Ribet ya. Gini ini ribet. Nah ini deh, bisa kelihatan kita pose kucing. Waktu itu kabar Nadia bingung mau pose apa lagi. Aku bilang pose kucing. Terus pose love sign sama susah banget loh.
Jari kamu luka gara-gara, iya benar itu guys. Sekarang udah sembuh sih, gara-gara konten jahat-jahatan. Aku nggak expect gitu. Aku nggak tahu kayak hal itu juga bakal terjadi. Itu kocak sih. Orang-orang bilang katanya karena kamu sih terlalu jahil makanya dibales gitu kan. Bisa jadi. Jadi tuh pas udah mau segmen akhir, aku lagi di pinggir, aku lagi mau refill senjata air aku, mau isi ulang air yang ada di situnya kan. Aku buka, set, ternyata di sampingnya tuh ada kayak kerangkanya gitu. Jadi masih ada yang kayak kerangka plastiknya yang tajam-tajam. Nah, tangan aku tuh masuk ke kerangkanya. Aku pikir aku cuman udah pegang botolnya doang kan, jadi kayak seret. Terus kayak, kok perih ya? Aku lihat, berdarah nih, di 2 titik berdarah waktu itu. Kayak di sini sama di sini. Dan darahnya lumayan ngalir gitu, makanya aku jadi kayak pantes perih banget. Terus kayak sok kasih tunjuk ke Cep lihat Cep, makanya mukanya Cep agak kaget kan. Mukanya Cep agak kaget karena emang berdarahnya lumayan. Sudah aku minggir, terus aku minta plester gitu kan, plester luka. Nah, nggak ada plester lukanya, adanya cuman anduk itu. Handuk kecil itu. Terus aku tahu juga kan, kalau kena air ini pasti perih. Ya udah, akhirnya lah aku kayak udah nih, kita lilit aja nih setangan-tangannya sama anduk biar nggak kena air, sekalian melindungi luka ini dari paparan udara gitu kan, dan air. Udah, aku lilit aja karena nggak ada plesternya, terus adanya cuma anduk. Ya udah. Tapi itu ide yang aku Vioni dorong Cije itu ide si Cep, bukan aku guys. Kalau ke Cije enggak sih. Itu ide si Cep. Terus tadi kan aku ketemu sama Cep kan, kita teater. Terus aku tanya ke Cep, kamu udah lihat konten jahat-jahatan belum Cep? Terus Cep dia bilang belum nonton semuanya sih Kak, tapi aku udah nonton klip itu Kak. Terus kan hehe, maaf ya Cep. Terus Cep, tapi aku kira Atin Kak, karena siapa lagi kalau bukan Atin? Dia tetap kekeh kalau misalnya itu Atin. Kayak, iya Cep, emang sebenarnya ada Atinnya juga dikit. Jadi Atin tuh kayak lagi siram-siram ke Cigre tapi pakai tangan gitu. Nah, kalau pakai tangan kan ngucur-ngucur ya ke bawah. Jadi itu juga kena Cige. Kena si Cep. Jadi adalah sedikit-sedikit tuh dari tangan-tangannya Atin. Jadi Cep adalah benernya lah 30%. Tapi itu lucu banget sih, aku juga sampai ketawanya aku kenceng banget. Terus
Tadi kebetulan aku sama Cep lagi di deket Jessie juga kan, terus Jessie lihat juga klipnya. Terus Jessie bilang, mana coba mau lihat Cep marah. Terus aku kasih lihat si Atin lagi mau diguyur gini sama Fioni. Coba aku udah minta maaf ke Cepnya guys. Terus Kumamon, thank you. Terus thank you so much. Terima kasih banyak Pak Syafiq. Terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi. Sudah balik kah? Belum ya? Sudah balik. Thank you Kak Erin. Sudah balik dari Jakarta. Terima kasih. Thank you. Tadi apa ya? Apa ya guys? Lupa, tadi aku mau ngomong lanjutannya apa ya? Tadi terakhir kali kalimatnya apa guys? Minta maaf ke Cep ya. Terus kan aku udah ngomong yang aku kasih tahu ke Jessie. Terus Jessie bilang pengen lihat Cep yo marah. Terus apa ya? Lupa ya, udah nanti kalau ingat lagi. Oh iya, aku mau ngomong ini. Jadi abis yang pas kakak editornya sedang mengedit video jahat-jahatan, konten jahat-jahatan itu, kakak editornya bilang, ternyata kamu jahil banget ya. Padahal kakaknya yang biasa ngerjain konten JKT TV juga kan. Dia juga kayaknya melihat aku 17 Agustusan deh video konten itu. Oke. Terus aku nggak tahu mau jawab apa. Dia bilang, kamu biang kerok di kamu biang kerok dia. Enggak. Enggak deh, kakaknya nggak bilang biang kerok juga sih. Tapi kakaknya bilang kayak jahil banget, suka ngejailin orang, terus kayak semua orang dijailin gitu rasanya. Tapi kan jadi seru kan, kalian nontonnya jadi ketawa kan. Tapi sumpah aku kan nggak pernah ikut jahat-jahatan ya, karena pasti setiap jahat-jahatan aku tuh berikutnya tuh ada kegiatan lain. Jadi misalnya ada kayak ini konten jahat-jahatan tanggal segini jam segini, nah terus misalnya habis itu aku ada kegiatan lain, jadi nggak bisa gitu, karena kalau jahat-jahatan kan either basah atau kotor ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lain, lanjut kegiatan lain, ribet gitu bersih-bersihnya. Akhirnya itu jahat-jahatan aku yang pertama. Terus aku bilang gitu, Ci ini jahat-jahatan aku yang pertama tau. Dia kayak agak nggak percaya gitu. Iya, oh iya. Terus soalnya setiap dicek aku selalu lagi ada kegiatan berikutnya, jadi nggak pernah sih. Emang nggak ditakdirin. Iya emang kejedut sama dia. Iya, itu aku lagi apa ya, lagi jalan. Jadi sebenarnya jalan di situ kan agak sedikit basah dan licin ya, kalian bisa lihat. Terus aku sama Fioni gitu tuh pakai sendal. Kita
kita berdua, menurut aku kita berdua yang paling agak ribet sih di situ. Kayak kita nggak mau sampai basah banget, terus kayak pakai sendal, pakai celana panjang. Ya jalanannya agak licin dikit, jadi kayak pas jalan kayak agak kurang imbang gitu. Terus kayak aku inget kalau nggak salah pas aku kejedut sama dia tuh, aku kayak pengen jalan ke arah lain, terus tapi kayak terus kena kepalanya sama dia. Tapi nggak apa-apa, kita berdua nggak apa-apa. Kenapa pertanyaan kamu sulit banget? Sebenarnya aku bingung mau nanya apa waktu itu. Itu kepikiran di tempat itu. Di situ kamu doang yang nggak basah ya. Aku sama Cep kayaknya deh. Bahkan Cep masih pakai kaos kaki guys. Dia pakai kaos kaki, pakai sendal. Aku pakai sendal. Terus oh ya, kita cerita konser, bener cerita konser. Cerita apa ya? Ada setlist konser nggak ya di sini? Terang banget ya, jadi terang banget ya. Biasanya suka ada. Mana ya? Oh ini ada. Oh ya, pas pertama kali aku datang ke venue-nya, aku ngerasa itu panggungnya luas banget. Aku seneng banget bisa perform di panggung seluas itu. Aku suka kalau misalnya perform di panggung yang luas, karena kalau misalnya gerakannya besar, aku nggak perlu jaga-jaga jarak sama temen aku yang kayak nanti tangannya kena atau nanti kepalanya kena. Jadi aku senang banget kalau misalnya panggungnya luas. Terus misalnya jalan menuju islandnya itu juga luas, jadi kayak kalau lari-lari nggak takut jatuh. Can you run from one end to the other gitu? I think no. Maybe, mungkin bisa. Cuman nggak pengen. Biasanya masalahnya di situ, di niat. Terus bagus banget, terus ada saljunya. Pas pertama kali dibilang nanti ada saljunya, so kayak di mana salju? Ternyata bener-bener turun pas awal mulai. Keren sih. Oh iya, terus ada Seifuku baru. Itu bagus banget guys. Itu bagus banget, dan aku tuh suka warna biru dan putih. Kalau dijadiin satu tuh aku suka banget. Itu bener-bener cantik banget. Terus birunya juga aku suka banget, ada biru tuanya, ada biru mudanya. Terus dia tuh bentukannya tuh kayak Jiwaru dan juga Cosmos. Jadi ada innernya, terus ada outernya. Outernya juga bagus banget, aku suka banget. Aku sangat amat mencintai baju all member yang ini. Bagus banget. Yang Jiwaru Days kan juga ada innernya, ada outernya. Terus yang Cosmos
ingatan kosmos juga ada innernya, ada outernya. Ini juga ada, ini bagus banget sumpah, biru-biru. Terus lagu yang kita bawain yang sekarang lumayan banyak unit songnya. Oh ya, terus habis itu ada kok ini kepotong sih ininya, amenonya. Ada ameno, aku bawain penguin lagi karena sebenarnya itu ceritanya kayak kebun binatang musim dingin gitu, kebun binatang saat musim dingin. Jadi hewan-hewan yang ada di musim dingin. Pas dikasih tahu nanti mau bawain ameno dengan versi hewan musim dingin, terus aku mikir, lah hewan aku kan udah hewan musim dingin sih. Ya benar, ternyata aku membawakan penguin. Thank you Kak Dimas. Iya, real penguin asli, serius. Akulah si penguin asli itu. Saking aslinya, yang lainnya kan hewannya baru ya, jadi kostumnya baru. Kostum aku kostum aslinya si penguin. Ya, sorry banget nih Nil, akulah si penguin asli. Aku penguin yang asli. Terus habis itu mereka membawakan lagu Hashire Penguin. Aku cuman ikut bawa di bagian bawahnya, membagi-bagi lightstick. Jadi satu orang tuh dikasih 2 lightstick kan, dibagi-bagi. Nah, itu kan keseruan dada-dada, aku baru kasih 1 lightstick, terus lightstick satunya lagi aku bawa sampai ke dalam backstage. Jadi kalian lihat di feeds aku, feeds Instagram aku yang foto-foto konser itu ada aku lagi pakai kostum penguin bawa lightstick. Ya itu lupa kasih. Jadi kasih 1 doang, terus satunya lupa kebanyakan dada-dada. Tapi guys, itu pas aku turun ke bawah itu banyak banget anak-anak kecil guys. Aku seneng banget, aku banyak dadah sama kayak anak-anak kecil gitu. Jadi setiap beda 8 atau 10 kursi itu anak kecil. Jadi anak kecil misalnya duduk di sini, terus nanti ini penonton, terus ada anak kecil, terus penonton, terus ada anak kecil. Sumpah lucu banget. Terus mereka nonton sama orang tuanya gitu gemes. Terus aku seneng, aku bawain ameno, jadi pas banget buat mereka. Thank you Kak Puts. Terus sebenarnya kalau kalian notice, kita banyak bawain lagu-lagu versi New Era. Dari awal New Era ada project-project kayak misalnya kayak yang Virgin Love New Era version, yang Ameno New Era version, itu kayaknya hampir semuanya dibawain deh. Awalnya aku nggak ngeh guys, sampai ada member yang bilang kayak, iya ini aja lagu-lagu New Era semuanya dibawain. Enggak, bener juga. Jadi emang konser ini adalah konser sekalian buat nutup New Era sebenarnya. Thank you Kak Krua. Terus Magic Hour, ada Magic Hour juga. Oh ya, terus part yang paling aku suka itu adalah saat part graduation ceremony Cige. Kita bawain
3 lagu K3. Nah, ya. Kita bawain Teacher Teacher, How Come, sama Don't Look Back. Tahu nggak terakhir aku bawain Don't Look Back kapan? Mute bilang, aku awal ingetnya lebih lama lagi justru. Mute bilang kita terakhir bawain Don't Look Back waktu konser K3 versus K3. Nah, itu udah lama banget. Terus lama itu. Udah selama itu. 4 tahun lalu ya? Atau 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. 5 tahun lalu. Iya. 5 tahun lalu ya. Udah selama itu. Don't Look Back ini. Tadi omongin Onil di mana? Nah, terus kan di mix 3 lagu itu kan, Teacher Teacher, How Come, sama Don't Look Back. Terus aku tuh seneng banget, aku bawain lagu-lagu itu lagi. Onil live juga, tuh kan, liatin dia guys. Dia pengen jadi penguin, dia ikut live juga. Bercanda ya Onil ya. Bercanda ya. Katanya kamu ngatain Gen 8 alay. Siapa itu yang bilang? Jangan menyebar hoax. Jangan menyebar hoax. Penguin kembar. Thank you Kanurit. Oh ya, pokoknya kan kita bawain Teacher Teacher, How Come, sama Don't Look Back. Terus aku ngerasa aku seneng banget karena seru banget waktu bawain itu. Aku kayak setiap udah selesai itu capek tapi kayak seru banget terus kayak nggak sabar nanti mau Don't Look Back gitu, nggak sabar mau How Come. Terus ternyata aku seneng, yang buat aku seneng lagi adalah ternyata yang ngerasa 3 lagu ini tuh seru banget tuh nggak aku doang. Ternyata Jessie juga ngerasa lagu ini seru banget. Terus aku kayak makasih aja sih, emang seru banget sumpah. Aku seneng banget waktu bawain, kayak semua tuh terasa pas gitu. Emang asik banget. Telepon Onil nggak bisa guys. Ini HP yang buat nelpon. Ini yang dipakai buat live. Terus ada lagu baru, lagunya adalah Romantic Snow. Lagunya lucu banget sumpah guys. Lagunya tuh lucu banget, gemes banget. Ceritanya tuh tentang dia kayak punya crush gitu, cuman aku lupa endingnya kayak gimana. Dia punya crushnya kayaknya satu sekolahan gitu. Nah terus mau libur musim dingin ke tempat ski gitu, tapi dia tuh nggak pernah ski atau snowboarding gitu. Tapi dia tuh sebenarnya nggak pernah nyobain olahraga kayak gitu, nyobain olahraga ski atau snowboarding gitu. Nah tapi karena ada crushnya di situ, kayak dia bilang ya udah deh, karena ada kamu aku jadi ikut. Gemes banget semua. Aku gitu guys kalau misalnya biasanya kalau bucin atau punya crush gitu ya, aku nggak bisa ngelakuin ini, tapi kalau ada kamu kayaknya bisa gitu. Live TikTok kak, nggak bisa guys.
Oh ya, pas konser aku juga ketemu Madam Desi. Kita panggil Kak Desi, kadang Madam Desi gitu. Karena dulu Mute kalau nggak salah yang awal mula Madam Desi. Terus ketemu Kak Okta juga. Kalau dulu waktu sama Kak Okta, aku waktu masih backup tim T. Ya guys, fun fact, aku pernah backup tim T. Kalian kan mungkin taunya kayak K3 gitu, tim K3 ya, bener masuk ke tim K3. Tapi dulu aku pernah backup tim T. Itu zaman teater No Megami. Jadi waktu itu ketemu Kak Okta di sini. Sama Day, iya ketemu Day juga. Aku kaget banget pas dia tiba-tiba pas sudah selesai konser, tiba-tiba ada Day, terus datang. Terus jadi tuh waktu itu aku pernah sama Mute mau pergi makan gitu sama Day, nah tapi karena miskom jadi nggak jadi pergi. Terus miskomnya karena kayak ternyata Day nomor handphonenya baru atau apa gitu. Terus akhirnya kemarin minta nomor biar gampang komunikasinya. Enggak loh. Bunyi apa tadi? Bunyi lemari. Di sini ada laci nih. Tuh. Thank you Kak Nyam. Udah guys, kalian tenang aja. Nggak perlu resah, nggak perlu takut, udah tenang aja. Tenangkan diri kalian, iya benar, tenangkan diri kalian. Oh ya, terus kan pas ending konser ada kayak ending speech, kayak script speech gitu kan. Terus itu tuh sedih banget menurut aku, karena di speech itu kayak aku harus ngomong kayak JKT48 New Era telah berakhir, telah banyak memori yang kita buat dan bla 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 gitu kan. Aku sebenarnya udah ngomong ke temen-temen aku yang lain, guys, speechnya nanti skrip aku sedih banget gitu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu ternyata aku sesedih itu. Padahal aku udah bilang kayak ini sedih banget gitu. Ternyata lebih sedih daripada yang aku kira. Aku sedih karena ya New Era udah berakhir aja sih guys. Karena itu 4 tahun aku di era itu kayaknya setengahnya lebih perjalanan aku deh di JKT, si New Era ini. Jadi aku tuh kayak sedih banget, New Eranya udah berakhir. Terus yang jadi pemicunya lagi ada, jadi sebelum lanjut ke lagu-lagu yang berikutnya tuh ada kayak video dari awal New Era kalau nggak salah deh, sampai New Era yang udah mau selesai. Padahal di situ tuh sebenarnya pas video itu tayang aku udah selesai ganti baju, terus aku udah kayak lagi ngafalin skrip gitu kan. Terus aku lihat kayak LED, kok sedih banget. Terus akhirnya tahu nggak ngapain? Biar aku nggak sedih, aku ngapain? Aku muter-muter ruang ganti. Jadi ada di situ kan ada kayak
tempat yang luas gitu, terus kayak ada kotak tempat quick chance gitu, itu aku puter-puter itu biar ke distract, kayak misalnya jalan sambil ngafalin skrip sambil baca gitu kan. Jadi kayak kegiatannya ada dua nih, berjalan dan ngafalin skrip gitu, tapi tetap kepikiran. Terus aku bilang, aku cerita ke yang lain, tahu nggak tadi di LED video kita tahu dari awal New Era sampai selesai. Terus iya sedih banget, terus lagunya juga sedih kan, iya sedih banget. Terus tambah lagi skrip aku kayak gitu. Terus aku udah ngomong guys ke teman-teman aku, guys ini skripnya sedih banget. Terus mereka juga setuju itu skripnya sedih. Terus pas aku ngomong baru satu kalimat, oh my god, ternyata lebih sedih daripada yang aku pikirkan. Terus di sebelah Kampen ngomong kayak, kalau kamu nggak kuat aku aja yang ngomong gitu. Enggak, tapi aku tetap kayak enggak, aku pengen ngomong gitu. Maksa. Jadilah kayak gitu. Tapi sebelum itu kan, sebelum diumumin ada tim-timan itu ya, jadi segitu aja udah sedih, terus tiba-tiba ada tim-timan lagi, jadi kayak, terus tau nggak guys, ternyata aku kira aku doang ya yang sedihnya sampai meneteskan air mata gitu. Kayaknya sesek doang deh, sekam matanya agak-agak berkaca-kaca, nggak yang sampai netes banget gitu. Terus ternyata banyak juga yang nangis gara-gara aku speech. Pas aku turun udah selesai konser, ada kakak staff bagian yang sering bantuin kita buat MV gitu, direct MV JKT gitu, yang kayak sangat suka kemari. Terus kayak banyak project-projectnya sama dia. Terus dia bilang, tadi pas kamu nangis aku juga nangis tahu. Beneran kak? Iya sedih banget soalnya. Terus makasih ya udah ngerti kalau itu sedih. O'Neil juga nangis, Elifrea juga nangis. Iya kan guys, itu tuh sedih banget. Aku nggak tahu kenapa itu bisa sesedih itu. Padahal itu aku cuman kayak harus ngomong 4-5 kalimat, tapi sesedih itu. Iya, aku ngeliat videonya yang Freya nangis sampai kayak badan. Terima kasih ya udah merasa itu sedih juga. Akhirnya aku doang yang ngerasa itu sedih. Gak tau, aku ngerasa sedih karena ya udah New Era-nya udah berakhir aja. Terus aku suka akhir-akhir menjelang konser kita tuh kayak sering kayak ngobrol-ngobrol bareng gitu, anak-anak New Era Dara Sinai yang tersisa, anak-anak New Era Dara Sinai yang tersisa. Aku ngerasa sekarang kita lagi deket banget, terus lagi sering banget ngobrol. Iya, jadi kayak sedih aja. Ambil juga nangis, iya. Karena mungkin waktu di situ aku lagi juga sesek ya, jadi aku nggak lihat siapa aja yang nangis. Tapi ternyata banyak yang ikut bersedih, nangis semua. Oh ya kah? Tapi awalnya kan pas diumumin yang tim itu kan, aku baru kayak, oh iya kan New Era udah selesai, selanjutnya apa ya? Ternyata si tim itu kan. Tapi tuh aku awalnya masih kayak, ini tim kayak dulu, tim balik kayak dulu, tim J, tim K, tim T, atau kayak gimana, soalnya namanya beda kan, namanya Love, Dream sama Passion. Awalnya aku kayak, ini tim untuk apa sih? Kalau misalnya kalian melihat itu, kayak muka aku agak sedikit bingung dan kayak
ini apa ya gitu. Tapi sedih juga karena dipisah-pisahin. Terus awalnya aku agak sedikit denial gitu, kayak oh ini tim untuk, aku nggak tahu sih sebenarnya ini timnya akan jadi kayak gimana ke depannya, maksudnya JKT-nya mau bentuk seperti apa itu aku belum tahu guys. Ya waktu itu aku kayak bener-bener bingung, terus sedih, terus aku bahkan pas di panggung itu, pas masih diumumin nama-namanya, aku nggak tahu aku tim aku isinya siapa aja, aku nggak tahu sumpah. Yang aku tahu aku disuruh berdiri di tengah-tengah gitu. Terus kayak oke. Pas sudah turun panggung baru aku kayak oh aku satu tim sama ini, oh aku satu tim sama ini, oh aku satu tim sama ini. Terus kan anak-anak New Era Darah Sinai dipisahkan. Itu benar-benar kayak kalian tahu guys, aku pulang, pas pulang kegiatan pertama yang aku lakuin apa? Dengerin lagu galau. Segalau itu, dipisahin tuh segalau itu. Aku juga nggak menyangka kalau misalnya bakal jadi segalau itu. Terus kan aku cerita juga kan, kayak besokannya kayak 2 hari berikutnya kan aku kegiatan bareng Cep kan. Terus aku cerita ke Cep, ya Cep rasanya kenapa kayak galau banget ya, aku pulang-pulang aku dengerin lagu galau gitu. Terus ternyata sama si Cep juga kayak gitu, pulang-pulang galau. Oke. Ya, semua orang merasakan kegalauan itu. Segalau itu guys, segalau itu. Emang susah keluar dari zona nyaman. Aku sebenarnya nggak merasa, aku bukan ngerasa New Era ini zona nyaman juga sih, tapi lebih ke kayak tempat aku tumbuh. Karena gimana ya, aku lama banget itu kayak 4 tahun, itu bener-bener setengah lebih perjalanan aku di JKT di situ, di New Era itu. Justru menurut aku kalau misalnya di New Era kadang konfigurasi membernya penyesuaiannya lebih susah tau daripada konfigurasi penyesuaian tim. Karena gini, kita bawain setlist, misalnya ada 3 setlist dan setiap orangnya kan punya posisi yang berbeda ya. Jadi setiap kita bawain satu setlist itu orangnya isinya beda-beda terus dengan blocking orang yang juga beda-beda terus. Kan kalau misalnya nari itu ada blockingnya, ada konfigurasinya, itu tuh bisa beda setiap show. Kalau misalnya orangnya beda, bisa alurnya jadi beda, detailnya juga kadang beda-beda. Itu lebih susah loh, justru lebih gampang kalau misalnya emang dulu kalau misalnya tim kan orangnya udah pasti itu, posisinya udah pasti itu, setlistnya udah pasti itu. Jadi dulu kalau misalnya tim dulu ya, kalau sekarang aku nggak tahu akan dibuat seperti apa. Dulu tuh misalnya aku bawain Sakagari gitu, udah posisi aku itu, teman aku yang bakal ngisi posisi di sebelah aku tuh udah pasti member itu, kecuali emang ada pindah posisi ya. Dan kalau misalnya pun pindah posisi nggak kayak hampir setengahnya berubah, atau paling 1-2 orang pindah posisi. Jadi udah pasti konfigurasinya bakal sama, alurnya bakal sama, detailnya bakal sama,
itu lebih gampang. Banyak yang live bingung nonton gimana. Tang ting tung aja, tang ting tung kak. Jadi aku nggak tahu bakal kedepannya bakal kayak gimana, tapi aku ngelihat member-member udah pada mulai bercanda-bercandain tentang tim gitu kan, udah mulai kayak membicarakan tentang tim gitu. Jadi kayak mereka excited, aku juga sebenarnya excited karena udah lama nggak tim. Terus dulu kebetulan aku pernah tim, dan banyak anak-anak yang belum ngerasain adanya tim. Jadi kayak oke, aku juga jadi excited pisah tim ya guys. Aku juga ada banyak pisah tim sama temen-temen aku kan, tapi kayak aku nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kedepannya bakal kayak gimana guys. Jadi aku nggak tahu bakal jadi jarang ketemu mereka kah atau tetap sama aja, aku nggak tahu sejujurnya. Bahkan aku baru sadar aku kepisah sama Onil sama Lulu itu pas lagi mau ngapain, pas udah selesai semuanya, konsernya udah selesai, baru kayak oh kita pisah tim ya, kayak oke. Karena pas bener-bener diumumin tuh aku ngerasa kejadiannya bener-bener cepet banget, kayak kita digiring untuk secepatnya gitu pergi ke tim itu gitu. Jadi bener-bener belum yang kayak, bahkan pas awal-awal diumumin kayak beberapa orang pertama gitu yang diumumin, nggak kedengeran tidak bisa memproses bener. Sebenarnya itu terlalu tiba-tiba. Iya, terus aku lihat video cuplikannya kan, kayak potongannya itu lucu banget. Setiap ke Melody sama Cisani ngomong itu diiringi suara apa? Suara tangis. Bener-bener misalnya kayak kita sekarang dari ini tim Dream, terus kayak Cornelia Putri tim itu bener-bener kayak suaranya nangis semua. Aku kayak itu bener-bener suaranya karena bener-bener kayak satu orang nih belum selesai proses dia menangis, terus sudah ada satu lagi yang ikut nangis, terus satu lagi yang ikut nangis, terus satu lagi yang ikut nangis. Jadi kayak, bahkan tau nggak, kan ada kakak staff ya, ada kakak staff di belakang gitu yang ngarahin kita. Terus aku sempet-sempetnya aku nanya, kak ini apaan sih kak? Karena aku bingung mau nanya ke siapa lagi. Kayak rasanya tuh aku pengen nanya dulu, kak boleh jelasin ini apa gitu, boleh tolong apa ini gitu. Oh no. Terus kakak staffnya yang di atas stage cuman kayak, aku cuman ngarahin doang, kamu di sini ya posisinya. Please jawab aku, please. Yang mati apa?
member bener nggak 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 tahu sama sekali mau dibagi jadi tim. Nggak tahu guys, kalau kita tahu reaksinya nggak nggak sebegitunya kayaknya deh. Itu terlalu sebegitunya. Itu terlalu sebegitunya. Kamu sebenarnya ada firasat kalau dibagi tim nggak? Ada, karena aku udah selalu bertanya-tanya. Bukan lebih ke firasat ya, lebih ke pertanyaan. Karena yang yang aku pikirin itu adalah, ini New Era selesai terus apa? Terus habis itu apa? New Era selesai terus habis itu apa? Terus sekarang membernya udah banyak, kalau misalnya dibagi jadi tim pun cukup. Sudah. Terus beneran. Oke. Sedih nggak pisah tim sama Onel? Sedih. Aku sedih pisah sama semuanya, aku sedih. Ya. Karena walaupun di otak aku muncul pertanyaan yang kayak nggak ada selesai habis itu ngapain gitu, ada tim lagi kah, di otak aku tuh nggak kepikiran bahwa aku bakal pisah tim sama temen-temen aku. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Cuma kepikiran ada tim kah, tapi udah habis itu nggak kepikiran kayak kalau ada tim nanti aku pisah sama temen-temen aku gimana. Iyalah, tiba-tiba live terputus guys. Nggak apa-apa, sekarang udah bisa kan? Ya pokoknya aku sekarang melihat mereka mulai sudah membahas-bahas tim, terus mulai kayak bercanda-bercanda tentang tim. Tadinya mereka excited guys. Aku juga nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, tapi aku berharap yang terbaik sih selalu buat JKT, buat temen-temen aku juga. Terus juga semoga tetap sering ketemu bareng-bareng ya, walaupun nanti fokus dengan tim masing-masing, tapi aku yakin pasti bakal banyak event yang all member gitu, jadi tetap bakal sering ketemu. Tapi tetap beda sih guys, untuk aku yang pernah merasakan tim, kita ketemu kalau misalnya ada konser yang all member gitu, ketemu ngobrol, tapi latihannya tuh kadang tetap beda karena lagunya lagu per tim kan. Jadi misalnya tim K bawain lagu tim K, tim J bawain lagu tim J, latihannya sama dia lagi sama temen-temen tim kita. Thank you Kak Pikto, terima kasih banyak Kak Pikto. Thank you. Kamu sedang kerja ya Kak Pikto? Saya selalu ya guys gitu. Tapi emang tetap kegiatan bareng, tapi aku nggak tahu sejujurnya tim ini akan seperti apa karena aku nggak tahu. Tapi apapun yang terbaik lah untuk JKT buat kita semua juga, buat kalian juga. Kalian sedih nggak ngeliat kita pisah? Sedih nggak? Please sedih.
Iya sebenarnya aku juga sedih, tapi kayak karena JKT mau masuk ke tagline yang baru, ke tagline fight, terus aku percaya mungkin itu keputusan yang terbaik buat JKT juga. Jadi kayak aku juga harus ngejalanin dengan kuat tenagamu. Bener nih lagu. Pas, iya pas. Oke, sekarang saatnya aku bacain top gifters karena aku ada yang harus aku rapihkan. Oke, kita bacain dari nomor 1 ya kawan-kawan. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim. Thank you so much Kak Syafiq. See you soon. Thank you. Di nomor 2 ada Kak Pikto. Terima kasih banyak Kak Pikto. Kalau masih bekerja, selamat bekerja. Kalau sudah selesai, selamat beristirahat. Thank you Kak Erin. Terima kasih banyak Kak Erin. Kamu sehat selalu ya. Nanti kita ketemu lagi secepatnya. Terus ada Kak Krua, terus ada Kak Put, terus ada Kak Stanley, ada Kak Dimas, ada Kak Yudhistira, ada Kak Raihan, ada Kak Sabita, ada Kak Nano, ada Kak Nurich, ada Kak Ella, ada Kak Hendika, ada Kak Kiran, ada Kak Andrian, ada Kak Yandi, ada Kak Dani, ada Kak Nyam, ada Kak Rindu, ada Kak Kumamon Kun, Kak Dani, ada Kak Es Batu Cair, ada Kak Lujaini. Guys, satu pertanyaan. Mulai Piala Dunia 2026 bulan apa sih mulainya guys? Nggak sabar. Juni, oh iya aku pernah nanya, benar Juni, Juli, Juni. Oke. Masih lama ya. Oke deh. Pertanyaan bagus, makasih. Oke. Oke. Terima kasih banyak ya semua. Nanti kita ketemu lagi secepatnya. Makasih banyak gift-giftnya. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol juga. Yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih berkegiatan, semoga kegiatannya cepat selesai. Jangan lupa makan makanan sehat, minum mineral yang cukup juga, minum vitamin. Makasih komen-komennya juga. Sampai ketemu lagi secepatnya. Terima kasih banyak. Dadah.